Waktu saudara berdoa, saudara bukan meminta Tuhan angkat ini beban masalah, karena yang namanya masalah saudara akan tetap alami kecuali saudara mati. Doa Anda adalah minta Tuhan kasih Anda kekuatan untuk bisa melewati masalah itu. Itu baru doa yang benar. Ya. Kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia, kalau kita bicara tentang khawatir itu sama dengan takut, gelisah, cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Tidak semua kekhawatiran kita itu terjadi, betul tidak? Kadang-kadang kita khawatir tentang satu hal, tapi ternyata kekhawatiran kita itu tidak terjadi. Khawatir adalah sikap berpikir berlebihan atau terlalu cemas tentang suatu masalah atau situasi. Khawatir biasanya disertai dengan rasa tidak nyaman, sampai Anda tidak bisa berpikir jernih, Anda tidak termotivasi lagi untuk melakukan sesuatu. Itu bahaya, saudara. Bagi dia, sepertinya janji Tuhan itu tidak nyata, tidak murni, tidak pasti. Padahal janji Tuhan itu ya dan amin. Kamu saja yang ragu, kamu saja yang tidak percaya. Makanya Alkitab mengatakan, Bilangan 23 ayat yang ke-19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Tidak mungkin. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Kalau kamu pun pacar, kamu pun nyong, kamu pun cewek, itu tukang putar balik. Tuhan tidak. Selantar bilang ketemu di sini jam sekian, tunggu saya mabok. Dia ada jalan dengan laki-laki lain, dia ada jalan dengan cewek lain. Tipu. Itu manusia, ini Tuhan, saudara. Apa yang dia janjikan itu ya dan amin. Masakan dia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Dia bilang dia Tuhan yang akan menyertai perjalanan langkah kita. Dia pasti sertai kita, saudara. Jangan ragu pada janji-janji Tuhan. Tapi seringkali karena kekhawatiran, saudara, kita ragu pada janji-janji Tuhan. Padahal Allah sudah bilang, saudara, dia bukan manusia sehingga ia berdusta. Janji Tuhan itu janji yang murni, saudara. Mazmur 12 ayat yang ke-6 mengatakan begini, janji Tuhan adalah janji yang murni. Tuhan kalau janji apa itu pasti dia tepati. Hanya saja memang kita harus setia pada proses yang Tuhan izinkan. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Janji Tuhan itu janji yang murni, bukan janji yang palsu, bukan janji yang bohong. Tidak, ini janji yang murni, janji yang benar. Kalau saudara mengalami kekhawatiran dalam hidupmu, ya, pegang janji-janji Tuhan di dalam Alkitab terlalu banyak, saudara. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, pencobaan yang aku alami tidak melebihi kekuatanku. Ya, klaim ayat-ayat itu. Tapi ingat, kalau Anda mau klaim firman Tuhan, pastikan Anda takut Tuhan. Kalau Anda mau klaim janji-janji Tuhan, tapi kalau Anda tidak takut Tuhan, saudara klaim sampai mati pun itu firman tidak terjadi dalam hidup Anda. So mau klaim firman, Tuhan pasti jawab doa saya percaya firman Tuhan, tapi dia pun hidup tidak berkenan di Tuhan. Dia pun hidup harba biruk, tapi berharap Tuhan jawab doa kamu. Lu pikir Tuhan ini apa? Kadang-kadang kita nih tidak tahu diri, ya. Dia nih Tuhan, pemilik sorga, pemilik segala sesuatu, pemberi nafas kehidupan bagi saya dan saudara. Tapi kadang-kadang kita pun bikin Tuhan ini lebar. Tuhan ini pembantu. Dia bukan pembantu. Tuhan tolong beta pisino, pisano, skripsi belum. Wah, kita mau bikin Tuhan lebar, dia pembantu. Hormat Tuhan sedikit, sebegitu Tuhan jawab tidak melayani di sini, yang melayani itu muka tiap minggu itu, susah ada orang lain lah. Begini banyak nih melayani cuma itu sah. Pastikan semua ini melayani Tuhan sebagai bentuk syukur, saudara. Melayani Tuhan itu bukan untuk selamat. Yang percaya Yesus, kita ini sudah selamat. Amin. Kita ini sudah selamat. Perbuatan baik kita, pelayanan kita, itu bentuk syukur karena kita sudah selamat. Yang percaya pada Yesus sudah selamat, saudara. Oleh karena itu mari kita hidup takut akan Tuhan, saudara. Ya, bahkan di dalam Mazmur 18 ayat yang ke-30, ya, dikatakan, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Janji Tuhan itu janji yang murni, saudara, anak-anak muda. Ya, oleh karena itu pastikan kekhawatiran jangan menguasai Anda. Pastikan damai sejahtera Allah yang menguasai Anda. Ya, karena kalau kekhawatiran menguasai Anda dan Anda tidak pernah punya hubungan dengan Tuhan, tidak pernah berdoa, tidak pernah beribadah, hanya habis dikuasai oleh kekhawatiran, maka janji-janji Tuhan, saudara-saudara, itu tidak akan saudara alami dalam kehidupan saudara. Percayalah, khawatir itu sesuatu yang normal, tapi ingat kita punya Tuhan yang hebat. Amin, saudara. Tuhan kita jauh melebihi kekhawatiran yang saudara sedang rasakan hari-hari ini. Tuhan jauh lebih besar.
berharap pada Tuhan, dia Tuhan yang pasti menolong setiap kita. Makanya saya ingat saudara-saudara waktu Tuhan berfirman untuk Yosua menggantikan posisi Musa, karena Musa sudah tua, Musa meninggal, lalu Yosua sebagai abdi Musa selalu berjalan bersama-sama dengan Musa dalam pelayanan. Tuhan pilih dia untuk menggantikan posisi Musa, dan untuk menggantikan posisi Musa itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena Musa itu pemimpin hebat loh. Musa itu bukan pemimpin sembarangan, saudara. Lalu dia punya pengalaman memimpin bangsa Israel yang jumlah kurang lebih 2 juta orang. Dan sekarang Yosua harus menggantikan Musa. Ini satu pengalaman yang baru bagi seorang Yosua. Tapi waktu Tuhan kasih perintah di Yosua, saudara-saudara, Tuhan tidak hanya sekedar kasih perintah tanpa penyertaan. Tuhan kasih perintah, tapi dia bilang di Yosua, aku menyertai kamu. Yosua 1 ayat yang kelima mengatakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ada kekhawatiran dalam diri Yosua, ada ketakutan, ada kegelisahan, ada. Masalahnya ini pimpin 2 juta orang. Baru saudara tahu toh, bangsa Israel bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala. Coba 2 juta orang, nah orang tukang bersyukur semua baik. Ini lihat mujizat tapi mengomel pun ngiri, saudara-saudara. Bangsa Israel tukang comel-comel, tukang bersungut-sungut, dan Yosua harus pimpin mereka. Tidak mudah, tidak gampang. Tapi Tuhan bilang, aku menyertai engkau Musa. Belum lagi Yosua harus menghadapi musuh-musuh yang sulit di depan sana. Tapi Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Kebahagiaan kehidupan bukan tentang berapa banyak uang yang kita punya. Kebahagiaan kehidupan bukan tentang tabungan kita ada berapa. Kebahagiaan kehidupan bukan tentang orang tua kita kaya, punya jabatan, pangkat. Bukan. Kebahagiaan kehidupan tentang penyertaan Tuhan. Pastikan saudara disertai oleh Tuhan. Makanya hidup takut akan Tuhan. Meskipun saudara bukan dari keluarga kaya, saudara dari keluarga pas-pasan, saudara-saudara. Tapi kalau saudara hidup takut akan Tuhan, Tuhan sertai saudara. Siapa yang bisa ganggu gugat saudara kalau Tuhan sertai saudara? Saya tanya. Kalau Tuhan yang pegang tangan saudara, siapa yang bisa lepaskan itu tangan? Saya tanya. Tidak ada. Tangan Tuhan jauh lebih luar biasa. Penyertaan Tuhan itu penting, dan dia tidak hanya mengatakan bahwa dia menyertai Musa, Yosua, dia juga menyertai saya dan saudara. Jadi untuk apa kita khawatir dalam menjalani hidup ini? Jangan karena khawatir saudara bikin dosa. Pastikan waktu saudara khawatir, datang pi Tuhan. Amin. Datang pi Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Jangan bikin hal-hal yang tidak benar, ya. Karena Tuhan berjanji, misalnya Matius 6 ayat yang ke-25. Matius 6 ayat yang ke-25 mengatakan begini, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pada bagian ini sedang bicara tentang makan, minum, pakai. Makanya sudah tahu tuh di dalam Matius 6 ayat yang ke-33 bilang toh, cari kerajaan Allah dulu, yang lain Tuhan tambahkan, saudara-saudara. Ya, jangan khawatir, Tuhan tuh pasti tolong kita. Bahkan di ayat 26 Alkitab bilang begini, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Untuk apa kita khawatir? Burung saja Tuhan perhatikan, apalagi kita. Tuhan perhatikan kita. Amin. Tapi saudara jangan ngomong begini, biar burung diberi makan oleh Tuhan, tapi bukan berarti dia hanya di dalam sangkar, dia terbang juga. Dia ada lakukan, dia bertanggung jawab. Saya ngomong begini, saudara jangan bilang, oh Tuhan sertai saya, berarti tidak usah kuliah, tidak usah di rumah, air udah meleleh, tidak usah, nanti saya sarjana. Oh, bukan begitu, ya. Tuhan tuh menyertai, tapi tanggung jawab Anda itu kerja, tanggung jawab Anda itu kuliah. Itu tanggung jawab Anda, bukan Tuhan pun tanggung jawab. Tuhan pun tanggung jawab menyertai Anda. Bukan lu suruh Tuhan kuliah, lu yang kuliah, Tuhan yang sertai Anda. Amin. Begitu. Jadi jangan takut. Sudah burung saya Tuhan perhatikan, apalagi saya dan saudara, Tuhan pasti perhatikan. Matius 6 ayat yang ke-27 mengatakan begini, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Satu hasta itu berapa? Ada yang sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Anda perlu tambah sedikit di kamus supaya Anda cari hasta. Satu hasta itu 45 cm. Satu hasta itu 45 cm. Siapa yang karena kekhawatirannya bisa bikin hidupnya 45 cm ke depan? Tidak ada, saudara. Makanya jangan khawatir. Kekhawatiran tidak menambah sehasta saja.
Artinya bahwa khawatir tidak menambah atau tidak memberikan manfaat untuk kita. Jadi alangkah baiknya kita hidup bersyukur daripada hidup dalam kekhawatiran. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sederhana, dalam Matius 6 ayat yang ke-27 mengatakan, Siapakah dari kalian yang dengan kekhawatirannya dapat memperpanjang umurnya biarpun sedikit? Kan 1 hasta 45 cm toh. Waktu saudara khawatir, apakah memperpanjang umurmu? Sama sekali tidak, saudara. Jadi berhenti, justru bikin saudara umur itu pendek. Bukan umur panjang, kok hidup yang khawatir nih. Orang tidur malam enak-enak dia hanya pikiran sah. Mata terbuka lihat telepon. Saudara pikir apa? Suruh jangan terlalu pikir, berdoa habis tidur. Kita tidak tahu kapan mati. Tidak usah kau khawatir kau mati. Sebenarnya belum tanggal mati, makanya khawatir sudah mati duluan. Ya, sudah, soalnya menambah apa-apa. Yang ada bikin kacau dalam hidup saudara. Jadi serahkan segala kekhawatiran saudara ya kepada Tuhan. Ya, kita ini manusia lemah, rapuh. Masa sih kita yang lemah, rapuh, tidak bergantung pada Tuhan? Orang yang hidup dalam Tuhan, saya masih mengalami kekhawatiran. Saya jujur, saya masih mengalami kekhawatiran. Tapi saya tahu, waktu saya khawatir, saya datang pada Tuhan karena Dia tempat perlindungan saya. Amin. Kita ini manusia rapuh, jadi mari kita datang pada Tuhan. Berdoa itu penting, saudara. Oleh doa kita memperbaharui kepercayaan kita dalam kesetiaan Tuhan dengan menyerahkan segala kecemasan dan persoalan kita kepada Dia yang memelihara kita. Filipi 4 ayat yang ke-6 ya, tadi kan kita lihat di bagian A saja atau bagian seterusnya dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi apa di situ? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam apa? Doa dan permohonan. Tuhan tahu hati saudara, Tuhan tahu beban saudara, Tuhan tahu persoalan saudara, Tuhan tahu pergumulan Anda. Tuhan tahu saudara. Dan saya percaya ya, waktu kita nyatakan semua permohonan kita nyatakan apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kebutuhan kita, saudara, Dia Tuhan yang pasti menolong setiap kita. Jangan takut anak-anak muda, kita punya Tuhan yang luar biasa yang siap menolong saya dan saudara. Ya, Efesus 3 yang ke-20, lompat saja. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Cara mengatasi kekhawatiran adalah berdoa. Semakin saudara berdoa, semakin saudara punya hubungan yang intim dengan Tuhan, semakin saudara diberikan kekuatan untuk melewati persoalan pergumulan yang saudara hadapi. Amin, saudara. Selama saudara masih menumpang di bumi, masih pakai kepala, masalah tidak akan pernah selesai. Dari satu masalah akan menuju kepada masalah yang lain. Masalah akan silih berganti. Makanya saudara, waktu saudara berdoa, saudara bukan meminta Tuhan angkat ini beban masalah, karena yang namanya masalah saudara akan tetap alami kecuali saudara mati. Doa Anda adalah minta Tuhan kasih Anda kekuatan untuk bisa melewati masalah itu. Itu baru doa yang benar. Filipi 4 ayat yang ke-13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan apa? Kekuatan kepadaku, kata Paulus. Paulus tahu persis bahwa berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak kasih tinggal. Berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan perhatikan kebutuhan-kebutuhan Paulus. Makanya dia bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara tahu, di ayat ini kuncinya itu ada di mana? Kuncinya itu di kalimat ini, di dalam Dia. Itu kunci untuk saudara kuat di tengah-tengah pergumulan dan perkara. Di dalam Dia. Masalahnya kalau saudara tidak di dalam Dia, itu dia besar Tuhan. Kalau saudara tidak di dalam Tuhan, bagaimana mungkin saudara bisa kuat? Bagaimana mungkin saudara bisa menang atas kekhawatiran saudara? Bagaimana mungkin saudara bisa menang atas kecemasan saudara kalau saudara tidak di dalam Tuhan? Karena hanya di dalam Tuhanlah Dia kasih saudara kekuatan.